Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Karena pada hari ini saudara, kita diingatkan pada waktu jam 4 tadi saya bangun, saya berdoa, Tuhan berkata, ingatkan kepada mereka. Dua hal. Di mana kita menyadari akan ketidakmampuan kita. Kemudian kita harus sadar bahwa kita bukan seorang diri, kita punya pegangan yang lain. Dan bagaimana kita harus mengatasi dan menghadapi dunia ini. Dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Sampai di sini, saudara. Saudara, kita perhatikan bahwa para remaja tadi nyanyi. Nyanyinya bagus, saudara. Dan saya senang. Kalau itu terus dipegang sampai tua. Memang kerap kali kita ini waktu muda diberi nyanyian, diberi pujian. Bisa, saudara. Tapi biasanya itu sadarnya itu dan yang dinyanyikan itu baru nanti dialami dan benar-benar mengesan dan bertobat itu setelah setengah abad. Loh, betul enggak orang tua-tua ini loh? Amin lah, ya makanya. Untung Pak enggak telat kowe. Kita kerap kali saudara pada waktu muda bisa nyanyi, bisa kelihatannya mengerti. Tapi sebetulnya itu baru di sini ya saudara. Baru di sini. Belum di hati. Kenapa? Sebab kita dilahirkan semuanya itu punya bawaan semua. Maupun bawaan yang baik, maupun bawaan yang jelek. Ya dah. Dan kita orang-orang tua ini baru tahu kalau kita ini punya bawaan yang jelek ini setelah pada waktunya muncul semua. Pada waktu muda enggak muncul, saudara. Nggak ngerti. Saya sendiri ini nggak ngerti dulu. Waktu umur 12 dipanggil Tuhan. Tuhan berkata begini. Jadi hambaku nak. Saya bilang, jadi hambamu untungnya apa? Baca Alkitab, alami. Benar? Benar. Ya sudah, baca. Saya baca terus. Nah, lalu sudah saya mulai baca, mulai kesengsem. Lalu seneng. Pikiran saya kan tujuannya. Wah, aku jadi hamba Tuhan. Betul enggak? Sudah mulai senang itu terus tujuannya di sini apa? Hamba Tuhan, hamba Tuhan. Lalu pengertian saya hamba Tuhan itu harus jadi pendeta. Kemudian satu, kedua harus sekolah Alkitab. Jadi pikiran ini sudah nempel di sini. Jadi demikian lulus SMA, tujuan saya sekolah Alkitab. Nah, sekolah teologi. Pas disodori. Ada pendeta, sekarang di Amerika dia. Saya lihat kamu kok senang sekali. Baca Alkitab, senang sekali. Pelayanan, kamu sekolah Alkitab ya? Wah, disodori gitu. Wah, hati ini ya langsung. Wah, saudara tahu dikasih paspor, sudah tinggal tanda tangan. Lalu dia bilang, kamu semua tidak usah bawa uang 1 sen. Dibiayai. 5 tahun jadi dokter. Waduh, saya
Bangganya luar biasa. Pikirannya gitu. Waktu saya sampaikan pada ayah, papa bilang, tidak. Hah? Lu papa kan majelis toh, papa kan khotbah toh, papa kan tua-tua gereja toh. Lu anaknya jadi hamba Tuhan, enggak boleh. Boleh. Loh, boleh, boleh. Kamu senang aku jadi hamba Tuhan? Iya. Nah, ini disodori sekolah. Tidak. Aku bingung aku. Ini pikirannya orang tua ini di mana? Aku bilang gitu. Kamu harus jadi dokter. Loh, aku ini dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan. Boleh jadi hamba Tuhan setelah jadi dokter. Loh, kenapa gitu? Kamu sekarang nggak ngerti. Bingung nggak, saudara? Lalu akhirnya saya berdoa 3 hari 3 malam. Tuhan, saya ini maunya apa? Gitu loh. Tuhan juga ngomongnya aneh lagi. Turuti kehendak orang tuamu, sekolah. Katanya aku jadi hamba Tuhan. Kamu belum mengerti sekarang. Ini beasiswa, ini semua komplit. Aku enggak mau kamu ke Amerika. Karena kamu belum tahu kelemahanmu. Sekarang belum muncul. Enggak ngerti. Ya sudah, saya sekolah dokter. Tingkat 4, saudara tahu? Disodori lagi sekolah Alkitab ke Amerika. Ayah saya nulis surat. Anak, ayah menyesal. Lucu enggak? Sekarang kamu tentukan sendiri berangkat jadi hamba Tuhan. Aneh enggak? Wah, saya lihat gitu senang. Wah, papa sudah setuju ini. Sembayang lagi. Tuhan, ini disodori. Mau ya, mau ya. Nah, ini pikiran saya, kepengen saya. Mau ya, Tuhan. Tidak, Tuhan bilang. Kenapa Tuhan? Kamu kalau ke Amerika jadi mau sekolah jadi hambaku, tidak jadi hambaku. Kenapa? Kamu tidak kenal watakmu dan kamu tidak kenal kelemahanmu. Nah, lalu saya tolak, saudara. Setelah saya tolak, pendeta hamba-hamba Tuhan bilang, aku tidak ngerti. Kamu kan kepengen jadi hamba Tuhan? Iya, tapi tidak boleh sama Tuhan. Kenapa tidak boleh? Masa sekolah jadi hamba Tuhan tidak boleh? Tuhan bilang, kamu belum kenal watakmu dan kelemahanmu. Nah, setelah saya mau naik ke tingkat 5 jadi dokter Randes, saudara tahu apa terjadi? Saya ketemu orang bule, orang Amerika, pergi ke sekolahan, matanya biru. Orang bule masih gadis, matanya biru. Lah saya ini ketemu itu kok kayak orang dihipnotis, ketarik. Loh. Kayak disedot. Loh. Aku ini kok udah bisa menguasai pikiranku dan hatiku. Ingin ikut sama orang itu. Lalu Tuhan ngomong. Kamu ngerti kelemahanmu? Oh. Jadi di Amerika itu banyak mata biru. Wah. Baru sadar, saudara. Oh, jadi aku kalau ketemu orang mata biru itu gini, Tuhan. Ya. Lah kamu sekolah pendeta, matamu ketarik tuh. Lah, enggak denger ini. Nah, jadi apa kamu bilang? Oh ya Tuhan. Baru tahu aku kalau aku ini punya kelemahan itu. Loh, saudara tahu? Anak muda tadi nyanyi apa? Mengapa? Betul enggak? Nah, itu kira-kira tanyaannya itu sebetulnya tanyaannya orang tua enggak? Orang tua sekarang berkata, nah ya Tuhan. Nah, maka dari itu saudara belajar kita, sadar. Dan kita juga yang tua-tua ini harus mau tahu yang muda. Kamu kasih tahu kayak apa, gak bakal ngerti. Wong belum muncul. Makanya orang tua-tua ini harus bijaksana. Kita kerap kali maksain. Nurut. Wong nurut bagaimana? Wong belum tahu, belum muncul. Baru saya itu mengenal. Makanya model saya sekarang terhadap anak-anak saya bilang, rasain lah. Kalau kamu belum ngerasain, belum gepeng, belum kenal Tuhan. Makanya anak-anak saya modelin, saya suruh ngerasain sendiri. Saudara, Alkitab ada satu pegangan. Kita sadar ketidakmampuan kita. Jangan saudara membatasi kuasa Allah.
Ketidakmampuan kita karena firman Tuhan sudah berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Baik dalam kekuatan iman, baik dalam kekuatan keuangan, baik kepandaian, baik kesehatan. Allahmu tahu. Tidak ada manusia di dalam dunia ini yang sempurna. Semua punya kelemahan. Saya pun punya kelemahan yang saudara tak ngerti. Tapi Tuhan tahu, saudara. Ada seorang dokter masih muda. Dia sudah lulus dokter. Dia datang kepada saya, dia bilang begini, Pak, tolong Pak doakan. Kenapa? Aku ini sudah lulus dokter, Pak, tapi tuli. Setengah tuli. Jadi dengar itu, jadi kepalanya mesti dideket-deket kayak Tidak sadar, memang setengah kok. Tapi lulus dokter. Masih muda. Belum punya pacar. Sedang cari. Ini setengah tuli. Mau enggak? Dokter loh. Tapi agak tuli. Tapi anak Tuhan yang cinta Tuhan luar biasa. Tapi peka dia. Tuli telinganya. Tapi hatinya enggak. Peka dia. Lalu dia datang, dia berkata, Pak, ini bisa sembuh enggak, Pak? Saya bilang, loh kamu punya iman enggak? Punya. Sudah berapa lama? Oh, tahunan tak imani. Tapi kok enggak jadi-jadi sih, Pak? Saya bilang, jalanmu bukan jalannya Tuhan. Saya bilang, Tuhan punya cara sendiri. Tapi jangan kamu membatasi kuasa Allah dengan pikiranmu, Tuhan sembuhin. Itu kamu. Gotong Tuhan, nuruti kamu. Kamu nurut Tuhan. Kamu masuk dalam rencananya Allah. Lah bagaimana caranya? Berpada dengan apa yang ada, ucapkan syukur, percaya Allah buka jalan. Lalu dia bilang, bagaimana caranya? Tanya lagi bagaimana caranya. Jalani dulu, saya bilang. Lalu dia datang, dia bilang, saya ini sudah tanya-tanya Pak, ini diperiksa ternyata bisa dioperasi Pak. Berapa? 20 juta. Lah ya sudah toh. Kan kamu sudah tahu bahwa bakal bisa toh. Iya, itu Tuhan sudah ngasih tanda-tanda. Bisa. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Tapi pasti ada jalan. Ada. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Nah, langsung dia bilang, lah ini Pak, tujuan saya supaya bisa di Jakarta, di Surabaya, kota gede. Jadi cari duitnya gampang toh. Ngumpulin duit jadi dapetnya kan cepet. Lapor ke Depkes dikirim ke mana? Timur. Malah dikirim ke tempat yang minus. Lalu tidak di kotanya, di pelosok lagi. Dicepetin lagi dalam desa yang sepi, tidak ada apa-apa. Saya bilang, Pak, lah kok malah dikirim ke tujuannya ke sana, mau cari duit 20 juta. Tuhan bilang ke sana. Malah nyepi, Pak. Lah aku bilang, jalannya Tuhan tuh memang aneh gitu. Loh, itu kehendak Tuhan. Iya. Jalani. Berangkat. Nyepi. Berangkat dia ke sana. Kan bertolak belakang, ya saudara. Apa terjadi, saudara? Setelah di sana dia 2 tahun jadi dokter teladan. Dikasih piagam sama gubernur dia. Lalu Tuhan itu luar biasa. Ada tim UNICEF tur khusus ke pelosok-pelosok. Ketemu dia. Langsung di sana cerita-cerita lah. Dokternya kan, apa? Jadi tim dari UNICEF ini bingung ya. Loh ini orang kok apa? Lalu ditanyain kenapa? Setengah. Tapi di sana kenapa bisa jadi dokter teladan? Karena dia anak Tuhan yang indah. Dan menolong dengan penuh kasih. Muda loh saudara, laki-laki. Akhirnya saudara tahu,
tim UNICEF berkata, mau enggak beasiswa ke Amerika 3 bulan? Sekolah lagi. Wah, puji Tuhan, mau. Berangkat. Lalu selesai, suruh berangkat ke Amerika. Ke Amerika 3 bulan. Saudara. Lalu kakaknya berkata, udah, kamu enggak usah berangkat, tak kasih duit. 20 juta, operasi, praktek di Jakarta. Dia bilang enggak. Dia tanya, bagaimana Pak, gini. Jalan Tuhan bukan jalan. Jalan saja, Tuhan punya rencana. Sampai di Amerika, saudara tahu, semua biaya dia diberikan, dikasih segala macam, saudara. Dan akhirnya, kan kuliah itu setengah dengar, setengah enggak dia. Bingung dia. Enggak dengar. Jadi, modotan ini, kepalanya molor terus. Kalau duduk tidak mau di belakang, di depan sekali, masih molor. Dan akhirnya saudara tahu, dia nomor 2 di seluruh sekolah. Dan dapat tawaran lagi untuk sekolah yang lebih tinggi. Pada waktu itu dia mengemukakan sama dosennya, dia bilang, telingaku. Nah dosennya lihat molor-molor terus ini. Terus dia bilang ini, periksa, oh ini bisa dioperasi. Masuk saja, kamu bayar separuh harga. Loh saudara, uang jajannya dia ada 5.000 US dollar. Cukup itu. Biaya semuanya dan kamu dioperasi. Dan kamu cuma membayar 5.000 US dollar semuanya. Pulang sini dia bilang, gak molor-molor. Ketemu saya bilang, Om, kenapa? Beres. Gak molor-molor lagi. Gak. Saudara tahu telinganya sempurna. Loh, jalannya Tuhan bukan jalan manusia toh. Jadi kalau saudara punya kelemahan, itu jangan lalu terpancang dengan kelemahanmu, penyakitmu, keuanganmu. Enggak usah pusing. Alkitab sudah mengajar saudara dan saya, ada satu harapan yang saudara tidak tahu caranya bagaimana. Tapi Allahmu tahu. Jangan terpancang dengan masalahmu, dengan kekuatanmu tidak seberapa itu. Kita kerap kali saudara mau membatasi kuasa Allah. Aku gini rendah diri. Saudara tahu di Semarang ada seorang hamba Tuhan. Jemaatnya kecil. Coba 100. Itu dibina dari satu-satu. Orang baru. Bukan kambingnya orang lain digotongi. Nah. Ini benar-benar cari kambing. Cari domba dia. Satu-satu dirawat. Masih muda. Suami istri belum punya anak. Satu-satu dirawat. Sudah berkumpul. Sederhana jemaatnya. Anak muda dan orang tak punya. Tak apa-apa. Dia berdoa. Tuhan. Rumahnya dibuat kebaktian dulu. Habis itu sudah mulai berkembang. Nyewa diusir-usir lagi saudara. Udah nyewa di hotel bisa. Belum waktunya manajer yang kenal dia baik orang Kristen ganti. Diusir. Dia bilang, Tuhan kok diusir lagi sih Tuhan? Tapi dia bilang, oh Tuhan itu luar biasa. Pasti punya maksud yang baik. Diusir, ya sudah cari lagi. Lalu Tuhan memberikan penglihatan. Kamu tuh nanti punya gedong itu bunder gitu loh. Nggak persegi gini, bunder. Saya bilang, Tuhan aku cari gedong yang bunder itu, ruangan bunder itu nggak ada. Nah Tuhan bilang, kamu nggak usah cari-cari. Nanti waktunya tiba sendiri. Caranya bagaimana? Nggak usah tahu. Di Semarang dibangun pertokoan. Simpang 5 Plaza. Berapa tingkat? 11 tingkat. Bunder. Wah dia bilang, loh Tuhan, ini kok ada gedung bunder. 11 tingkat. Bukan milik orang Kristen. Dia pas diusir. Dia bilang, Tuhan, aku tidak punya duit, tidak punya apa-apa, ini diusir. Dia sama istrinya disuruh Tuhan jalan-jalan ke, lihat-lihat ke plaza. Sana, lihat-lihat, sana. Oh, ya. Pas dia naik, yang punya ini turun. Kenal. Ngapain kamu ke sini? Pendeta kok jalan-jalan ke toko.
Nggak mau lihat-lihat tempat kok, Pak. Kenapa? Nah, kita ini diusir. Dong tempatnya kebaktian nggak boleh. Ayo, lihat-lihat sama aku. Orang ini dicari itu susahnya setengah mati. No time. Malah Iki hari ini bilang, ayo jalan-jalan yuk, lihat. Dari tingkat pertama sampai atas. Wah, bawa terus tingkat satu, tingkat. Lalu ini orang bilang apa? Kamu milih satu. Pakai buat kebaktian. Loh ini kan pertokoan. Ya enggak apa-apa toh. Pakaikan, pilihan satu. Wah, dia milih tingkat yang ke-9. Saudara tahu, ini buat baktiannya lihat 9 jadi kota Semarang di bawah. Luar biasa, kayak menara doa. Setelah itu, ini ruangan, lalu ada lapangan. Satu-satunya yang di luarnya ada lapangan, muat 2.000 orang. Lalu dia bilang, bagaimana? Pak, kalau ini, pakai saja. Bayar berapa? Tidak usah bayar. Pakai. Bayangin, saudara. Aneh enggak? Uang enggak punya, nyewanya berapa itu kontrak itu? Wong pertokoan. Bagus, saya diundang sana bilang, Om, kegenapan firman Tuhan. Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, apa yang tidak timbul dalam hati, tidak pernah kamu lihat dan dengar, Allah sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Mau? Nggak mikir-mikir? Ya, tanya mau? Mau. Penae. Bayare ini yang susah. Maka dari itu saudara, kita kerap kali itu mengatakan mau-mau, tapi bayarnya mahal luar biasa. Apa? Penuh penyerahan, penyangkalan diri. Sebab kita kerap kali mau mencari jalan sendiri. Mungkin, tidak mungkin, mungkin bagi Tuhan. Tapi kita lalu mengarang, merancang sendiri. Sekolah, saudara. Ibu-ibu banyak bingung. Ini sekolah, biayanya mahal. Masuk fakultas saja sudah jutaan sekarang. Belum lagi, aku tidak pinter. Kalau tidak pinter kan bayarnya tambah mahal. Bisa puluhan. Saya berkata, jangan terpancang dengan apa kelemahanmu. Anak saya, Denny itu, waktu sekolah di SMP, SMA itu, setiap kali mau naik kelas, mesti sakit perut. Saya tahu, dia sakit perut, blokean terus. Kenapa sih mau sekolah? Mau terima rapot. Kenapa gue takut gitu? Lah ya dek naik, enggak. Oh ini ngepas terus sih. Aku bilang, jalan pintu surga itu sempit, pas. Gak usah khawatir. Memang kamu tidak begitu pinter. Kamu berusaha maksimal, selesai. Jalan Tuhan yang punya, bukan kamu. Pintu kalau sudah dibuka, dadanya bisa nutup. Gak usah khawatir. What? 5 pulang, ketawa-ketawa. Nanti tahun lagi ya begitu. Lukean lagi. Apalagi lulus SMA, saudara. Saya tanya, kamu kemana? Saya sudah sembahyang, Tuhan bilang, masuk ke Parahyangan. Masuk apa? Hukum. Susah loh Parahyangan. Kompetisinya berat. Nah, enggak tahu Tuhan bilang gitu, nah, aku pasti enggak isau. Tapi Tuhan bilang gitu, ya. Apa terjadi, saudara? Ini orang tua, kan punya pikiran. Mamai bilang, nak, jangan daftar satu tempat. Daftar ya macam-macam gitu loh. Yang mana yang diterima. Kira-kira orang tua semua setuju enggak? Iya dah, setuju. Tapi anak ini lucu. Tuhan bilang Parahyangan, aku cuma daftar itu. Lah dek jadi ini mah, ya rak sekolah. Lah aku bapaknya kan deg-degan juga. Meskipun hamba Tuhan. Saya bilang, Tuhan ini benar-benar. Ya wes lah. Langsung istri saya bilang, kamu bapaknya ngomongin tuh anakmu. Saya bilang, udahlah. Tuhan ngomong gitu. Imani, lah tidak diterima. Loh. Ya jangan bilang
tidak diterima. Loh itu pakai iman reserve. Amin gitu loh. Loh kita kan tahu anak kita itu tidak pinter. Lah ya justru itu. Pikiranmu bukan pikiran Tuhan. Kamu sembahyang sambil deg-degan, tidak apa-apa. Sembahyang. Loh, ya betul, semua deg-degan. Siapa yang tidak deg-degan? Lalu nyumbangnya berapa? Saya berdoa berapa Tuhan? 1,5 juta. Ya wes, 1,5 juta. Pak kok sedikit banget? Wes lah, sedikit banyak pintu Tuhan yang buka. Nggak usah khawatir. Ujian tes saudara. Nemnya tidak dilihat. Karena apa? Tahun itu, nem itu bisa sekolahan ngasih pengumuman. Khusus untuk tahun ini, nem tidak dilihat. Padahal nemnya dia paling jelek. Paling jelek. Tapi ada pengumuman tidak dilihat. Jadi kita tidak usah nyerahin nem. Ya sudah toh, malah sudah puji Tuhan. Nah, ini sudah pintunya sudah mulai buka sedikit. Ujian, tidak bisa dia. Longa. Temennya semua gini, dia gini. Sembahyang dia, Tuhan, jawab piye. Tuhan bicara, ini. Nah sudah, serahin. Bayangin. Nah, pulang saya tanya ya, saya bilang, Den Isanden, boro-boro bisa ngerti wae ora. Ngerti enggak? Apa iya udah ngerti kabeh kok Pak. Ah temenku yang jago yang nomor 1 di sekolah dia bilang apa? Waduh susah separuh janda habis. Temennya yang pinter. Dia bilang, kamu habis Den? Habis. Diisi semua? Iya. Jawabannya apa? Lah enggak tahu. Saudara tahu? Waktu pengumuman semua tidak diterima kelasnya dia. Yang diterima satu-satunya dia. Kenapa? Wis jagone pinter gue ya. Dia ketawa toh. Yang pinter Tuhan aku. Saudara tahu. Bagi Allah tidak ada barang yang mustahil. Yang penting saudara, engkau bayar harga ini. Kau harus sadar bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Semuanya kekurangan dan kelemahan ada di dalam diri kita. Tetapi Allah berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Tetapi yang Tuhan kehendaki dan minta saudara dan saya, apa? Menurut firman Tuhan dan menantikan aku. Itu yang penting. Menantikan waktunya Tuhan akan bertindak. Nyanyian pemuda bilang apa? Dia akan membuat indah pada waktunya. Jadi sementara di jalan belum indah. Ini yang kerap kali kita itu tidak sanggup menantikan, saudara. Allah Maha tahu, dia tahu segala perkara, bagaimana caranya mengatasi ini semuanya. Dia tahu. Jangan tergesa-gesa. Karena Allah kita yang punya rencana yang terbaik. Kita kerap kali tidak bisa terima. Kita kerap kali mengatur Tuhan. Di Semarang ada baru. 2 minggu yang lalu. Di sana. Saudara tahu. Seorang ibu, bapak berbakti, dia kecewa sama pendetanya, dia lari ke gereja yang lain, dia di sini sudah setia, dia berbakti, dia percaya, tetapi dengan cara pikiran dia sendiri. Dia pikirnya sudah ngasih persembahan, sudah berbakti, sudah baik, itu cukup. Saudara tahu apa terjadi? Anaknya yang umur 3 tahun. Sedang main sama ibunya. Lalu pergi ke tempat setrika. Yang menyetrika pembantunya. Sebelumnya itu, setrika ini jatuh, rusak. Bapaknya berkata, oh rusak, bikin tolda isa ini. Sama pembantunya
Dicolokin, dia bilang, oh bisa kok Pak, sudah bisa dipakai, tidak usah beli baru. Nah, bapaknya pikirnya, ya sudahlah, megang meja setrika. Kan masih kecil, pegang. Langsung, nyetrum, saudara. Padahal 220 volt. Ibunya nangkep anak mental ibunya. Teriak-teriak, lampu dimatiin. Anak ini meninggal. Ibunya tidak bisa ngerti. Dia teriak-teriak, dia protes sama Tuhan. Waktu itu saya berdoa bilang, Tuhan, siapa yang bisa menerima? Tuhan berkata, orang lain tidak mengerti pikiran. Padahal Engkau tahu aku toh bisa. Ya Tuhan. Engkau tahu anak itu punya bibit kelemahan-kelemahan apa. Ini 3 tahun sedang indah-indahnya, lucu-lucunya, baik-baiknya. Ibunya, bapaknya kan tidak tahu dia di dalamnya ada apa. Aku tahu nak. Dan ini adalah masa yang terindah yang aku harus bawa pulang. Caranya bagaimana? Tuhan punya cara sendiri dan dia tidak akan menderita. Saudara tahu? Kita kerap kali tidak ngerti. Orang tuanya tidak bisa terima. Mengapa? Padahal Tuhan tahu itu yang terindah buat anak. Kita kerap kali maunya apa? Sampai gede gitu loh Tuhan. Padahal Tuhan tahu di dalamnya ada ulatnya. Betul tidak? Yang akan muncul. Seperti seorang penginjil perempuan yang dia berkata, saudara percaya, serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Sudah, jangan mikir-mikir. Aku ini loh ngalami dan aku menyesal seumur hidup. Sekarang aku jadi penginjil, memperingatkan setiap ibu-ibu. Kalau anakmu kecil dipanggil pulang, serahkan. Itu yang terbaik. Kenapa? Saya ngalami. Saya ditinggal mati suami. Anakku cuma tinggal 1, umur 6 tahun, 7 tahun. Pada waktu sakit, saya berkata, Tuhan, ini hiburanku, ini satu-satunya harapanku. Tapi Tuhan berkata, nak, ini saat yang terbaik buat anakmu. Harus pulang dan kamu akan bertemu di surga. Dia bilang, tidak Tuhan, aku butuh dia. Tuhan bilang, kamu akan menyesal seumur hidup. Kamu akan bayar harga itu kalau kamu tidak nurut aku. Dia bilang, tidak Tuhan, aku mau engkau mengasihi aku dengan nyatakan melalui anakku. Saudara tahu apa terjadi? 10 tahun kemudian anak ini mati jadi perampok ditembak polisi. Waktu meninggal, Tuhan tanya, siapa yang membawa anakmu ke neraka? Aku Tuhan. Kamu tahu? 10 tahun yang lalu aku sudah lihat. Di dalam diri anakmu ada benih-benih ulat yang tidak baik dan akan membawa kebejatan. Dan tidak ada yang bisa mendidik dia. Maka serahkan karena aku tahu yang terbaik yang aku berikan kepadamu. Engkau belum mengerti. Dan dia sekarang menjadi seorang penginjil di mana-mana dia memperingatkan. Serahkan. Jangan kamu putus asa, jangan kamu susah menghadapi kelemahan demi kelemahan. Apa yang kamu lihat belum tentu nantinya. Sekarang ini kelihatan melemahkan. Tapi jangan putus asa. Yesus sudah berkata, kalau aku sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Kalau aku sudah menutup, tidak ada yang bisa membuka. Kalau Allah menghendaki, Petrus sudah disiapkan untuk dipenggal kepalanya sekalipun. Kalau Allah menghendaki besok dipenggal, malam ini Tuhan kirim malaikat, keluarin Petrus. Tidak ada yang bisa menjamah dia, saudara. Maka dari itu kita harus pegang firman Tuhan. Sebab kita harus menghadapi dunia ini dengan penuh pencobaan. Tidak ada rumah tangga yang tidak diancam perceraian dan percideraan dan keretaan. Baik mengenai keuangan, kesehatan maupun damai sejahtera, pengertian.
sakit penyakit. Tapi firman Tuhan berkata, karena engkau menuruti firman-Ku, ayat 10. Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini. Kita ada jaminan. Tetapi apa yang saudara dan saya harus lakukan? Turuti firman. Berarti saudara harus membaca firman dan tanamkan. Lakukan bagian saudara. Lalu menantikan Tuhan. Ini yang paling sulit, saudara. Sebab menantikan Tuhan kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kadang-kadang saya sendiri mau membawa firman Tuhan, berdoa sejam. Tidak dikasih apa-apa. Tuhan, kau mau ngomong apa? Diam saja. Lalu kalau saya sudah mulai, Tuhan, kok ini waktuku mepet. Loh, Tuhan jawabnya naik. Loh, diem. Tapi kalau saya bilang, Tuhan, aku ini sudah mepet. Tuhan bilang, yang tahu kamu atau aku? Oh iya, engkau. Loh, jawab. Tapi ditanyai diem. Akan lucu toh. Tuhan bilang, menantikan nak, menantikan waktunya. Sabar, itu tandanya engkau penuh percaya kepadaku. Bahwa segala sesuatu ada di dalam tanganku. Aku tahu waktunya yang paling tepat. Tepat! Seperti hamba Tuhan ini tadi suruh jalan-jalan ke toko. Loh, apa dia dengar suara sama Tuhan? Jalan-jalan. Enggak! Ada dorongan. Istrinya bilang, aku kok kepengen lihat-lihat toko itu sih. Pak, aku ya kepengen. Yuk, jalan-jalan yuk, lihat. Loh, yang dorong siapa? Roh Kudus. Tapi dia ngerti enggak? Ngerti. Taunya jalan-jalan, yang sana diturun. Lalu dia sampai tanya, loh Pak, Bapak itu kok bisa turun ke tingkat yang bawah? Lah ya, aku itu udah pernah. Aku itu sudah 3 bulan enggak ngurusi plaza ini. Hari ini kepengen ke sini. Ngapain? Ngontrol dari atas sampai bawah. Loh, lah kok ketemu kamu? Lah kok ngobrol sama kamu? Loh, suruh nyediain. Saudara. Timingnya tepat enggak? Kalau itu telat jam tadi bilang, aduh, mesti kok sore baik. Ketemu enggak? Hilang sudah. Saudara tahu? Berkat-berkat Allah. Jalan-jalan Allah hanya diberikan pada waktu sesaat. Karena apa? Coba kita baca di dalam Yesaya 55. Maka saudara perhatikan. Yesaya 55. Ini Tuhan langsung bicara. Dia bilang, berikan Yesaya 55. Ayat yang ke-6. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Aneh enggak? Jadi berarti ada saat-saat Tuhan menjauh. Ada saat-saat Tuhan enggak senang ditemui. Ada enggak? Hah? Ada enggak? Ada. Ini Alkitab loh yang ngomong, bukan saya loh. Nah, sekarang bagaimana? Saudara mau cari dia. Dia enggak kelihatan, betul enggak? Tapi Allah lihat kamu enggak? Nah, bagaimana saudara cari dia? Kemana? Ke persekutuan? Gereja? Pendeta? Hamba Tuhan? Salah! Kemana carinya? Duduk diam menantikan dia. Loh, ini bilang kok. Carilah Tuhan selama dia berkenan ditemui. Nah, dia lihat kita enggak lihat dia. Nah, mau cari di mana? Enggak bakal ketemu. Ya duduk diem saja. Nantiin. Nah, dia saat-saat dia bilang, aku kepengen ketemu kamu. Deket. Nah, pas dia deket, kamu ngerasakan hadirat Allah, tangkap saja, ngomong. Ini loh Tuhan, betul enggak? Tapi saudara bilang, wah Pak, susah. Menantikan tuh diem. Ngantuk malam Pak. Tidur. Loh. Kalau saudara duduk diam,
Kalau sembahyang, saudara itu suka laporan sih. Yang saya katakan nantikan Tuhan itu begini. Saudara baca Alkitab, setelah itu berdoa. Berdoa, kemukakan. Semua keinginan saudara kemukakan. Kak itu laporan. Lapor. Tuhan, ini lo butuhku. Ini aku keperluanku. Lapor. Kemudian doakan orang-orang lain. Doa syafaat. Doakan. Setelah itu, diem. Ngapain? Nyembah. Yang bisa bahasa roh. Yang tidak bisa, haleluya, engkau baik. Haleluya, engkau baik. Kudus, engkau itu suci kudus. Alirkan Tuhan kesucian kekudusanmu. Dah, diam lagi sebentar. Nanti saat-saat seperti itu, kalau hadirat Allah datang, lah, kamu nunggu ngomong deh, ding ding ding. Waduh, ayam tapi kamu belum sembahyang, butuhku Tuhan, ayo berkati kan. Amin. Loh, Tuhan ini belum datang, kamu sudah amin. Lah Tuhan ini datang dulu tadi, anakku lihat dari sini nongkrong di sini, agak tak denger kok. Lu kok sudah hilang, aku belum ngomong hilang. Tak dengar apa-apa. Tunggu. Nantikan dia. Sementara dia berkenan ditemui. Tarik, berseru kepadanya selama ia dekat. Dia akan mendekat kepada saudara dan saya. Karena dia punya otoritas, punya hak. Saudara dan saya melakukan bagian kita, dia akan melakukan bagian dan dia mesti menggenapkan firman. Amin. Mari kita berdoa.